Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Mulai Hidayat. Saya dari kelas Kuliah semester 2. Saya akan mereview pertemuan 9 mata kuliah hukum pidana dengan Profesor dosen Profesor Dr. Hajahini Nuraini SHMH dan asisten dosen Randy Aridahyanti SH. Pembagian jenis-jenis kesengajaan. 1. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan pada objek tertentu. Dolus determinat, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek yang tidak dapat memperhatikan objek mana yang tak akan terjadi, tak akan korbannya. 3. Dolus alternativus, yaitu kesengajaan yaitu ditunjukkan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Dos generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. 5. Web search, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Kesengajaan terhadap suatu perbuatan titik yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Ketujuh, kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu. Kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kekeliruan, kesehatan, salah kira. Kesesatan dapat dibedakan. 1. Kesesatan peristiwa. 2. Kesesatan hukum. 3. Kesesatan kekeliruan. 4. Kekeliruan objek. 5. Penyimpangan sasaran delik putatif. C. Kealpaan kulfa, yaitu kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kekurangan hati-hati yang terdiri dari kapan disadari dan kapan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan. 1. Pelaku dapat menduga terjadi akibat perbuatan titik. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga pelaku, tetapi pelaku kurang hati-hati. 2. Pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan culpa lata, yaitu kealpaan berat. Culpa lepis, yaitu kealpaan ringan. 3. Bewitz squid, yaitu kealpaan tersadari. Obwensus, yaitu pelaku tidak dapat menyambangkan akibat mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukan. Ini kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab. Sistem 1. Sistem deskriptif menyatakan. Sistem normatif menilai. 3. Sistem deskriptif normatif gabungan. Deskriptif adalah keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater. Normatif adalah hakim yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mau bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. 1. Kleptomania, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku tersendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang atau melanggar hukum. Piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Klaustrofobia, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk di ruangan yang sempit. 4. Nymphomani, yaitu penyakit jiwa yang pada seorang laki-laki yang tidak bertemu wanita selalu jiwa seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeringat untuk tidak berbuat senonoh. Keadaan mabok. Extosization, dalam hal pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu karena melakukan kejahatan tidak pidana, adalah termasuk kesengajaan yang dapat bertanggung jawabkan segala konsekuensi dan akibat dan perbuatannya. A. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana atau dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu berdasarkan pada dua pendapat, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. 2. Pelaku tidak dapat pidana dianggap tidak mampu bertanggung jawab.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.